Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semua baik-baik saja. Jadi, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dan saya minta tolong untuk ketua kelasnya menyiapkan teman-temannya berdoa. Siapa ketua kelasnya? Sinin, Bu. Oh iya, sini mohon bantuannya ya. Baik, terima kasih, Bu. Untuk sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, alangkah baiknya kalian semua mengaktifkan kamera kalian biar Ibu tahu wajah-wajah kalian yang penuh keceriaan hari ini seperti apa. Masih semangat kan? Siap, Hari sih. Semangat. Alhamdulillah. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada yang sakit atau izin kah? Ada 2 orang yang sakit, 1 izin, Bu. Siapa itu? Sadam sama Vivi sakit. Terus satu lagi Mela itu izin nggak masuk, Bu, karena ada kegiatan di rumah. Ya, semoga yang sakit kami doakan agar mereka cepat sembuh. Nah, Amin. sebelum memulai pembelajaran materi pada hari ini, Ibu ingin mereview materi pada pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat kemarin kita bahas tentang apa? Ingat nggak? Nggak ada yang ingat ya? Iksan mungkin ada yang ingat kamu? Lupa, Bu. Waduh, ya. Mana sih? Nggak belajar pastinya. Jadi kemarin kan kita telah mempelajari tentang konsep-konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, dalam pembelajaran konsep-konsep dasar ilmu ekonomi kemarin, kan sudah dijelaskan apa saja sih di dalamnya itu. Yang pertama itu mempelajari tentang istilah ekonomi, terus tentang kelangkaan atau scarcity, terus ada tentang kebutuhan dan keinginan, dan biaya peluang. Nah, untuk materi yang kemarin, ini masih berhubungan dengan materi pada hari ini. Jadi, materi hari ini itu tentang permasalahan, yaitu permasalahan dalam ekonomi. Kemarin kan sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan kelangkaan, permasalahan ekonomi, dan juga apa yang dimaksud dengan biaya peluang. Akan tetapi, Ibu ingin tanya ke kalian, apa sih yang dimaksud dengan permasalahan ekonomi? Ibu minta salah satu dari kalian langsung raise hand dan langsung mengutarakan pengetahuan kalian tentang apa yang dimaksud dengan permasalahan ekonomi. Ada yang berani jawab? Itu Melinda ngapain kameranya di off cam? Takut saya tunjuk ya. Enggak, Bu. Ini on terus saya, Bu. Iksan, ayo, apa yang dimaksud dengan permasalahan ekonomi? Masalah ekonomi adalah permasalahan yang berkaitan tentang perekonomian, kehidupan sehari-hari, Bu. Nah, iya benar sekali. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, Ibu contohkan seperti kalian ingin membeli suatu barang dan barang itu merupakan kebutuhan. Sedangkan barang itu merupakan kebutuhan kalian dan keinginan kalian. Padahal uang yang kalian miliki itu benar-benar terbatas.
Nah, itu artinya dalam permasalahan ekonomi, di mana keinginan dan kebutuhan kalian itu tidak ada batasnya, sedangkan alat pemuas kalian yang miliki itu benar-benar terbatas. Itu bisa dinamakan dengan permasalahan ekonomi. Akan tetapi, yang akan kita pelajari pada hari ini bukanlah permasalahan ekonomi yang seperti itu, melainkan tentang masalah pokok dalam ekonomi. Biar kalian paham, Ibu ingin menunjukkan ke kalian apa saja tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kalian bisa lihat tayangan yang sudah saya share ke kalian. Halo? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini, tujuannya yang pertama itu dalam aspek pengetahuan, peserta didik dapat menjelaskan permasalahan ekonomi secara tepat melalui video yang diamati. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan permasalahan ekonomi klasik dan ekonomi modern. Nah, sedangkan dalam aspek keterampilannya, peserta didik dapat memecahkan permasalahan ekonomi secara tepat melalui mendengarkan penjelasan guru. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya, sebelum kita memasuki ke materinya, Ibu ingin memberitahu kalian bahwa pada pembelajaran ini, pertama-tama Ibu ingin menayangkan video tentang permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Kemudian Ibu meminta tolong ke kalian untuk membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 2 orang. Selanjutnya, dari hasil diskusi kalian, dari hasil pengetahuan yang kalian peroleh dari video, kalian tukarkan dengan teman sekelompok kalian. Setelah itu kalian melakukan presentasi masing-masing kelompok. Paham? Paham, Bu. Untuk kelompoknya bagaimana, Bu? Untuk kelompoknya dua-dua saja. Mungkin kamu sama Melinda bisa, Jose sama Iksan bisa. Kalau Jose mau sendiri nggak apa-apa, atau langsung bertiga sama Iksan, Jose sama Gabriel nggak apa-apa. Terserah kalian. Nah, oke, jadi aku mau minta tolong ke kalian, salah satu dari kalian untuk menayangkan video yang sudah saya share melalui grup WA tadi. Izin menayangkan video, Bu, ya. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah nih. Udah. Maksudnya mungkin volumenya bisa dikerasin ya, biar teman-temannya dengar penjelasan dari video itu. Gimana, Bu? Volumenya. Teman-temannya apa dengar volume dari video tadi? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oh, bentar. Itu tadi udah full soalnya, Bu. Kok bisa ya? Bentar, Bu, bentar. Ya, nggak apa-apa.
Udah muncul share screen-nya? Sudah. Sudah. Coba jangan di-mute mic-mu, biar kedengaran suaranya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mempelajari ekonomi. Tetap semangat ya. Sebelumnya, kita telah mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi. Lalu apa sih yang akan kita pelajari untuk hari ini? Ya, benar sekali. Kali ini kita akan mempelajari tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Seperti apa sih masalah ekonomi itu? Biar kalian lebih paham, kakak akan menjelaskan. Jadi, masalah ekonomi merupakan segala macam permasalahan dan kesulitan yang berhubungan dengan ekonomi. Permasalahan yang terjadi bukan hanya dihadapi oleh individu, tetapi masyarakat dan negara. Seiring berkembangnya manusia dari waktu ke waktu, akhirnya muncullah masalah ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik muncul pada tahun 1870, berkembanglah teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Para penganut teori tersebut mengemukakan bahwa permasalahan ekonomi merupakan satu kesatuan proses yang terdiri dari proses produksi, proses distribusi, dan konsumsi. Sedangkan dalam permasalahan ekonomi modern, intinya adalah bagaimana melakukan pilihan yang tepat dalam mengalokasikan sumber daya untuk dapat memenuhi kebutuhan yang semakin beragam di kehidupan masyarakat. Masalah ekonomi klasik terdiri dari 3 kategori adik-adik. Ada masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Sedangkan untuk masalah ekonomi modern juga ada 3 kategori. Yang pertama, barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Yang kedua, untuk siapa barang itu diproduksi. Dan yang terakhir, ada bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Oke adik-adik, sekarang kita mempelajari tentang sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk mencapai tujuan perekonomian di suatu negara. Sistem ekonomi terdiri dari sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional merupakan salah satu sistem ekonomi di mana masyarakatnya masih memegang teguh tradisi. Masyarakatnya juga memiliki pola pikir yang masih statis dan sangat bergantung pada alam. Selain itu, teknologi yang digunakan juga masih sederhana adik-adik, sehingga hasil produksi yang dihasilkan begitu sedikit. Yang kedua ada sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis, yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh negara di mana pemerintah bertanggung jawab penuh atas kegiatan perekonomian. Pada sistem ekonomi sosialis, terjadi pemasungan daya kreasi pada masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi, Tolong sini di-pause dulu videonya, suruh ibunya. alat-alat produksi dikuasai. Nah, jadi kan tadi sudah ditayangkan tentang permasalahan pokok ekonomi sampai dengan sistem ekonomi. Tapi untuk pembelajaran pertemuan ini kita mempelajari tentang permasalahan pokok ekonomi dulu. Untuk sistem ekonominya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Dari video yang sudah ditayangkan oleh Muksinin, apakah dari kalian ada yang masih bingung atau ingin bertanya? Langsung raise hand. Siapa yang mau bertanya? Ya, Muksinin.
Itu Bu, tadi tuh saya masih bingung tentang yang itu loh Bu, yang permasalahan ekonomi klasik itu yang kayak produksi, konsumsi, sama distribusi. Mungkin ibunya bisa ngasih penjelasan yang lebih gampang atau menjelaskan ulang gitu Bu. Jadi dalam perekonomian klasik itu pemikirannya tuh masih begitu sederhana karena masih terbatas. Pemikirannya itu hanya sebatas untuk tujuan kemakmuran saja, tidak sampai cara-cara memproduksi barang tersebut. Tetapi ya itu tadi tujuan dari perekonomian yang klasik ini masih benar-benar sederhana karena hanya untuk memenuhi kemakmuran dari manusia itu sendiri. Paham? Ya Bu, paham. Yang lain ada yang mau bertanya biar nggak bingung nanti kalau ada soal yang saya kasih ke kalian? Nggak ada ya? Gimana? Ibu, saya masih kurang paham. Nah, jadi gini Michelle, uh, teori ini tuh hasil pemikirannya Adam Smith yang sudah ditayangkan pada video tadi. Dan ini tujuannya tuh hanya untuk kemakmuran dan masih benar-benar sederhana. Kemakmuran ini tuh untuk apa sih? Nah, kemakmuran ini itu untuk menunjukkan suatu keadaan yang seimbang antara kebutuhan dan alat-alat yang digunakan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan itu tadi. Jadi, belum sampai ke arah cara memproduksinya, terus bagaimana alatnya. Jadi masih sebatas produksi, kegiatan-kegiatan perekonomian seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Begitu. Sudah? Kalau kalian banyak yang sudah paham, Ibu ingin meminta kalian untuk berdiskusi dua orang tadi. Apakah sudah dibentuk kelompok kecilnya? Sudah Bu, sudah. Nah, kalau sudah, Ibu kasih waktu kalian 10 menit saja karena materi ini tidak begitu sulit. Setelah 10 menit, kalau kalian sudah selesai, Ibu meminta kalian untuk presentasi masing-masing kelompok. Paham? Paham Jadi, Bu. bisa dimulai dari sekarang, bisa off cam selama 10 menit saja. Ya Bu, siap. Siap, Bu. Ibu tunggu ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Kalau masih bingung sama tugasnya, bisa langsung tanya aja, nggak perlu malu-malu, karena di sini kita juga saling belajar bersama-sama.
Iya Bu, ini masih diskusi sama teman-teman kelompok. Bu, izin bertanya. Iya, tanya dia. Mau tanya apa? Ini tadi tugasnya itu kita tulis tangan apa gimana, apa kita ketik langsung presentasi? Lupa Bu. Jadi tugasnya bisa kalian ketik di Word atau tetap di, pastinya kan kalian punya grup WA. Nah, atau di itu apa, di chat kalian, nanti masalah pengumpulannya bisa kalian screenshot. Kalau presentasinya kalian bisa langsung presentasi dari apa yang kalian diskusikan tadi. Paham? Ya, baik Bu. Bu, izin bertanya. Ya, mau tanya apa? Untuk presentasinya semua kelompok atau itu Bu, per orang aja? Per orang boleh, perwakilan dari kelompok kalian masing-masing. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Kalian udah dapat banyak apa belum dari kelompok kalian? Masih banyak yang kurang? Ini masih, iya Bu, ini masih apa ya? Masih menyamakan pendapat Bu, soalnya Melinda itu susah Bu, beda pendapatnya. Oh ya udah, Masih kalian dibahas, Bu. Oke.
Kalian mengerjakannya pada masalah? Tidak Bu, ini udah mau selesai. Ya udah, Ibu kasih tambahan waktu 1 menit, 2 menit aja ya. Karena waktunya sudah banyak yang terbuang sia-sia daripada nanti pembelajaran kita hari ini nggak selesai-selesai. Lebih baik kita segerakan untuk presentasi. Baik, Bu. Sudah ya, saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mohon untuk kameranya diaktifkan, biar teman kalian semua tahu. Saya minta untuk yang presentasi pertama, kelompoknya Michelle. Gimana Michelle, kelompoknya apa sudah siap? Iksan. Ini Iksan yang mau presentasi? Oke. Ya Bu, saya yang akan mewakili kelompok Michelle. Nah iya, silakan. Jadi berdasarkan dari pembahasan kelompok kami, masalah-masalah ekonomi yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu memunculkan yang namanya ilmu ekonomi. Nah, masalah yang ada bukan hanya dihadapi oleh individu, tapi juga dihadapi oleh berbagai kelompok maupun negara juga gitu. Terus dalam ekonomi terdapat masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kalau ekonomi klasik itu terdapat 3 masalah, yaitu produksi, distribusi, dan masalah konsumsi. Kemudian dalam ekonomi modern juga terdapat 3, yaitu uh, barang jasa apa yang akan diproduksi atau biasa disebut dengan what. Terus kemudian bagaimana barang tersebut diproduksi atau disebut dengan how. Dan yang terakhir adalah untuk siapa barang itu diproduksi atau for whom gitu. Ibu maaf, suaranya masih ke mute. Oh iya, maaf ya. Mungkin dari kelompok yang lain mau bertanya ke kelompoknya Iksan atau memberi tanggapan karena tidak sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang berani? Mau menambahkan mungkin? Nggak ada ya? Mungkin belum, Bu. Oh iya, kalau nggak ada lanjut saja ke kelompoknya Jose. Mungkin Kan ya, hargai yang berbicara. jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, ini dalam masalah ekonomi ini terdapat 2 permasalahan, yakni jenis ekonomi klasik dan ekonomi modern. Jadi di sini dalam teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi itu dapat digolongkan menjadi 3 permasalahan utama, yakni masalah produksi, distribusi, dan ekonomi. Di produksi, jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu, maka barang dan jasa itu harus tersedia. Sedangkan di distribusi, itu bagaimana produk dapat terdistribusi secara baik ke konsumen. Sedangkan di masalah ekonomi
konsumsi, ini apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena untuk meningkatkan pendapatan dari manusia tersebut. Jadi yang kedua yaitu masalah pokok ekonomi modern. Ada 3 masalah, yakni barang dan jasa apa saja, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Mungkin itu saja. Iya, jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian sudah hampir benar, akan tetapi Ibu akan tetap memberikan tambahan penjelasan kepada kalian. Biar kalian lebih paham, Ibu ingin mengulang apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi. Yang pertama, yang dimaksud dengan permasalahan ekonomi yaitu masalah yang timbul karena ada hubungannya dengan ekonomi. Sedangkan permasalahan ini bukan dihadapi oleh individu saja, melainkan oleh masyarakat, terus negara maupun juga bangsa. Sehingga dari permasalahan ini memunculkan adanya ilmu ekonomi. Nah, pada pembahasan kali ini, itu permasalahan ekonomi dibagi menjadi 2 aliran. Yang pertama ada aliran klasik dan aliran modern. Ada yang masih ingat aliran klasik itu tadi pencetusnya siapa? Adam Smith, Bu. Ya, benar sekali. Pencetusnya itu juga ada Adam Smith, ada juga iya, benar. Bu. Nah, sedangkan pada tujuan aliran ekonomi klasik ini yaitu untuk memperoleh kemakmuran agar perekonomian itu agar ekonominya itu mengalami seimbang antara kebutuhan dan alat pemuasnya. Ini tadi terdiri dari apa? Melinda, di ekonomi klasik terdiri dari apa saja? Apa Bu bisa diulang, suaranya pelan di saya? Untuk ekonomi klasik tadi ada 3 kategori. Kamu bisa menyebutkan apa saja tadi? Oh iya Bu, sebentar ya Bu. Ya, Ibu tunggu. Yang lain mungkin ada yang mau jawab? Ibu saya mau coba jawab. Boleh. Ini di masalah klasik ya Bu ya? Iya Bu. Kalau di masalah klasik itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi Bu. Betul nggak sih Bu? Benar. Jadi di perekonomian, di permasalahan ekonomi klasik itu ada 3 permasalahan. Yang pertama ada produksi, distribusi, konsumsi. Pada produksi ini menggambarkan cara seseorang menghasilkan suatu barang. Misal, kalian punya orang tua yang kerjanya itu sebagai pengusaha. Nah, beliau itu memproduksi suatu barang, misalkan katakanlah itu tahu. Nah, berarti mereka itu melakukan kegiatan produksi dan orang tua kalian ini disebut dengan produsen. Kemudian, agar barang tersebut sampai ke konsumen dari orang tua kalian tadi, itu ada yang namanya distributor. Mereka menyalurkan barang orang tua kalian tadi ke toko-toko sehingga bisa sampai ke konsumen. Nah, kegiatan ini dinamakan dengan distribusi. Nah, di akhirnya ada yang namanya konsumen. Misalkan kita sendiri sebagai orang yang mengurangi nilai guna suatu barang. Itu namanya itu namanya konsumsi yang bisa disebut juga dengan orang yang menikmati barang hasil dari produsen. Selanjutnya, Ibu akan mengulangi yang masalah ekonomi modern. Jadi pada masalah ekonomi modern itu tidak memandang permasalahan ekonomi secara kompleks,
tetapi juga secara luas terkait siklus ekonomi. Yang pertama itu tentang apa? Pasti dalam membuka usaha itu, misalnya Sinin ingin membuka usaha, tapi Sinin masih bingung usaha apa yang ingin Sinin dirikan. Itu muncul pertanyaan what. Pertanyaan what itu juga bisa terkait apa yang akan diproduksi. Jadi pada permasalahan yang what ini memuat tentang apa yang sedang ingin diprioritaskan oleh konsumen. Selanjutnya, itu ada bagaimana. Bagaimana itu terkait dengan bagaimana cara memproduksi barang yang ingin kalian hasilkan tadi. Yang terakhir ada for whom atau untuk siapa. Jadi nggak mungkin kan ujuk-ujuk produsen itu memproduksi suatu barang tanpa ada yang beli. Pastinya produsen juga mikir, oh saya ingin memproduksi barang ini untuk ini. Misalnya kalian ingin buka kos, pasti tujuannya untuk mahasiswa atau pekerja yang jauh dari rumah atau berada di luar kota. Dari sini kalian paham? Paham, Bu. Oke, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin meminta dari kalian untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Mungkin satu orang bisa langsung raise hand gantian sama teman-temannya. Iya, Muksinin. Jadi yang saya dapat dari pembelajaran kali ini atau kesimpulannya itu yang pertama, masalah ekonomi itu dihadapi tidak hanya oleh individu, akan tetapi dihadapi oleh masyarakat dan negara. Nah, masalah ekonomi itu ada dua. Yang pertama masalah ekonomi klasik dan yang kedua masalah ekonomi modern. Yang masalah ekonomi klasik itu berkaitan dengan bagaimana menciptakan suatu barang yang bisa memuaskan kebutuhan. Nah, itu seperti kayak produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian yang kedua, ekonomi modern itu yang Ibu barusan jelaskan seperti kayak what, how, dan for whom. Udah, Bu. Ya, itu. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Atau sudah paham tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kalau sudah paham, Ibu ingin memberikan kalian tugas individu yang nantinya Ibu akan share di grup karena ini kan lagi nggak bisa tatap muka, jadi secara mau tidak mau kalian harus mengerjakan tugasnya secara online dan nanti akan saya share di grup. Kalian kerjakan secara individu. Yang pertama itu ada tugas penilaian individu dan yang kedua itu ada tugas untuk latihan soal, di mana latihan soal ini akan saya masukkan ke nilai ulangan harian. Jadi kalian harus mengerjakan sendiri, nggak boleh contek-contekan. Nanti setelah kalian mengerjakan, pengumpulan paling lambat minggu depan, dan kalian kirim ke email saya seperti biasanya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Pesan saya dari pembelajaran hari ini, sebelum kalian, pastinya dari pembelajaran kali ini, kalian memperoleh pengalaman di mana kalau kalian ingin membuka usaha, kalian harus melihat atau mengidentifikasi atau memahami identifikasi permasalahan-permasalahan kalian terlebih dahulu. Misalnya, kalian harus memikirkan apa aja yang harus diproduksi, untuk siapa diproduksinya barang tersebut atau jasa tersebut, dan bagaimana cara memproduksinya agar kalian itu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Itu saja dari saya. Jangan lupa dikerjakan. Semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.